Selamat hari Minggu dan Shalom. Majelis Jemaat GP Marbali mengucapkan terima kasih dan menyambut dengan sukacita kehadiran warga jemaat yang beribadah pada kebaktian di saat ini. Kiranya kebenaran firman Tuhan pada hari ini menguatkan iman kita semua, terutama di masa pandemi COVID-19. Selamat datang kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir di kebaktian. Selanjutnya, dengan senang hati, kami akan membantu apabila Bapak, Ibu, Saudara-saudari memerlukan informasi kegiatan gereja dengan menghubungi majelis yang bertugas atau ke kantor gereja setiap hari kerja. Majelis Jemaat mengucapkan selamat atas pertambahan setahun usia kelahiran, pernikahan, dan kebahagiaan jemaat lainnya. Majelis Jemaat mendukung seluruh doa dan pergumulan Bapak Ibu warga jemaat yang sakit, yang sementara berada dalam pemulihan kesehatan di rumah dan di rumah sakit, yang mengalami masalah ekonomi, masalah rumah tangga, serta yang susah dalam tim doa kami setiap pergumulan. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat yang telah menopang seluruh pelayanan serta program dan kegiatan jemaat yang berlangsung sepekan. Kiranya upaya membangun bersama persekutuan jemaat ini adalah ungkapan syukur bersama demi membangun pertumbuhan iman dan teologi umat dalam tugas persekutuan, pelayanan, dan kesaksian. Bersama Majelis Jemaat GP Marbali, inilah warta pelayanan jemaat selengkapnya. Dalam rangka mendukung program nasional pemerintah di masa pandemi COVID-19, maka Majelis Jemaat menghimbau kepada anggota jemaat agar mengikuti vaksinasi dengan mendatangi puskesmas atau layanan informasi vaksin terdekat yang sementara mengadakan vaksinasi. Terima kasih bagi jemaat yang sudah memberi diri divaksin. Tuhan Yesus memberkati. Majelis Jemaat meminta dukungan dalam doa saudara-saudara kita yang sudah lama sakit dan dalam pemulihan, serta jemaat lansia yang di rumah dan dirawat anggota keluarganya. Doa kita bersama juga untuk jemaat yang berulang tahun, tanggal 28 November sampai dengan 4 Desember 2021. Pergumulan yang dialami jemaat, kesehatan, studi, ekonomi, mencari pekerjaan, pasangan hidup, pernikahan, keluarga, dan lain-lain. Serta dampak dari pandemi COVID-19 dalam bidang perekonomian, Tuhan Yesus menolong kita semua. Memasuki masa Adventus dan perayaan Natal, maka Majelis Jemaat turut menghimbau seluruh jemaat agar terus memelihara perdamaian dan hidup persekutuan yang harmonis, membiaskan cinta kasih dalam perbuatan kita sehari-hari, menggunakan bahasa cinta kasih dalam setiap ucapan dan perbuatan dengan etikat baik, tidak menyebarkan isu, gosip, dan fitnahan. Berusahalah menjadi promotor perdamaian yang selalu mengarahkan pikiran pada kebajikan, dan sama sekali tidak menginginkan orang lain celaka akibat perbuatan kita yang tidak memuliakan Allah. Disampaikan kepada jemaat bahwa dalam rangka perayaan Natal yang terlaksana serempak terpusat di tingkat unit masing-masing pada hari Sabtu 11 Desember 2021, maka dihimbau agar dalam pelaksanaan ibadah dan perayaan Natal hendaknya dilakukan secara sederhana dan tidak berlebih-lebihan, serta lebih menekankan persekutuan di tengah keluarga. Hindari euforia yang berlebihan yang mencederai makna Natal. Majelis Jemaat menghimbau seluruh jemaat untuk tetap waspada terhadap banjir rob yang pada umumnya terjadi di musim hujan, dan adanya kondisi pasang maksimum pada fase bulan purnama yang berpotensi curah hujan tinggi yang terjadi pada siang hingga sore hari. Kondisi ini tentunya akan berdampak pada beberapa aktivitas keseharian masyarakat. Untuk itu, bagi jemaat yang huniannya ada pada titik potensi banjir, agar memperhatikan dengan membersihkan selokan dan jalan sekitar, serta memperbaiki saluran pembuangan air agar tidak terjadi genangan air yang menimbulkan banjir.
Diinformasikan kepada seluruh prokantor, kantoria, paduan suara vokal grup unit bertugas yang mendapat jadwal latihan di gedung gereja agar bisa tepat waktu dan latihan tidak melebihi batas waktu yang sudah dijadwalkan dalam warta jemaat, serta mematuhi protokol kesehatan demi kebaikan kita bersama. Atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Mohon perhatian untuk jemaat agar selama kebaktian berlangsung menjaga kekudusan kebaktian dengan tidak masuk keluar ruang kebaktian, membuang sampah, lendir atau ludah di lantai, dan tidak mengaktifkan HP, mengalihkan ke mode silent. Kami informasikan kepada jemaat bahwa ruang kebaktian dan areal gedung gereja adalah kawasan tanpa rokok dan sampah. Di bagian belakang tersedia 2 kamar kecil dan toilet untuk dipergunakan. Kebaktian minggu saat ini dengan pengaturan sebagai berikut. Jam 7 pagi, Gereja Muda di Gereja Sumber Kasih, Pelayan Firman, Penatua P. Sakarias. Jam 9 pagi, Gereja Dewasa di Gereja Sumber Kasih, Pelayan Firman, Pendeta Nyonya L. Akakip. Di Gereja Sementara Pelayan Firman, Pendeta F. Watimena. Jam 7 malam, Gereja Dewasa di Gereja Sumber Kasih, Pelayan Firman, Pendeta Emeritus D.C. Somokel. Di Gereja Sementara Pelayan Firman, Pendeta Nyonya J.K. Tutupari. Majelis Mingguan, Pendeta F. Watimena, Penatua J. Latulola, dan Diaken A. Untailawan. Informasi keuangan jemaat sepekan. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas partisipasi jemaat, donatur, dan simpatisan yang telah memberikan persembahan melalui kolekta, persepuluhan, syukur, dan persembahan lainnya. Yakinlah bahwa seluruh persembahan jemaat tidak jatuh di tanah yang kosong, tetapi di tanah yang subur untuk menopang pelayanan, membantu ibu janda dan anak yatim piatu, dan memberkati jemaat ini. Berikut ini kami sampaikan rekapitulasi pendapatan dan pengeluaran kas periode ini. Saldo kas periode lalu, Rp25.374.000. Total pendapatan tanggal 28 November sampai dengan 4 Desember 2021, Rp11.421.000. Total pengeluaran tanggal 28 November sampai dengan 4 Desember 2021, Rp4.177.000. Saldo di kas bendahara periode ini, Rp32.618.000. Setelah lonceng gereja dibunyikan 3 kali, jemaat dipersilahkan berdiri sambil melakukan nyanyian Kidung Jemaat 273 bait 1 dan 2, Datanglah ya Yesus. Demikianlah warta jemaat edisi minggu ini. Atas perhatian jemaat diucapkan terima kasih. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Marbali, 5 Desember 2021. Majelis Jemaat GP Marbali. Ketua, Pendeta Nyonya J.K. Tutupari. Sekretaris, Penatua GSR Wakim. Pesan sidang ke-42 Majelis Pekerja Lengkap Sinode Gereja Protestan Maluku tahun 2021. Dalam tuntunan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sidang ke-42 MPL Sinode GPM menyampaikan pesan kepada semua pelayan dan umat GPM di Maluku dan Maluku Utara. Salam sejahtera. Kami lafazkan mada syukur kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Kepala Gereja, yang telah menolong dan menganugerahkan hikmahnya dengan persidangan ke-42 MPL Sinode GPM di bumi Larful Ngabal, Nuhu Yuut Kei Besar, sejak tanggal 31 Oktober sampai dengan 5 November 2021 dapat berlangsung dengan baik dalam setiap sesinya.
Kebahagiaan besar bagi kami karena persidangan ini turut ditopang penuh oleh saudara hati kita, saudara Muslim dan Katolik di Elat dan sekitarnya. Dinamika persidangan ke-42 MPL Sinode GPM tahun 2021 berlangsung dalam sorotan tema 5 tahunan, beritakanlah tahun rahmat Tuhan telah datang dan kerjakanlah keselamatanmu, dan subtema pelayanan 2022 membangun gereja yang memiliki ketahanan dan daya juang demi kualitas hidup beragama di tengah pergumulan pandemi COVID-19 dan transformasi digital. Subtema ini memberi aksentuasi pada pertama, kemiskinan ekstrim berupa kondisi kelangkaan kebutuhan dasar manusia, yakni makanan, air bersih, fasilitas kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan informasi masih dialami pada berbagai wilayah tanah air kita. Kondisi ini telah menyumbang bagi tingginya angka pengangguran, keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya pendapatan per kapita. Kenyataan ini semakin diperparah dengan keterbatasan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah. Karena itu, teruslah berupaya memberdayakan diri, memanfaatkan setiap potensi sumber daya alam yang tersedia. Rintislah sumber-sumber pendapatan baru bagi keluarga. Kembangkan kemitraan strategis dengan berbagai pihak untuk membangun ketahanan hidup di tengah situasi yang berat ini, sambil terus saling mendoakan agar Tuhan menguatkan hati kita di dalam situasi ini dan kita dapat menjadi berkat satu dengan lainnya. Kedua, era digital telah mengubah banyak aspek kehidupan dunia menjadi kompleks dari yang pernah ada sebelumnya. Kita dipaksa untuk beradaptasi atau teralienisasi di tengah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal-hal yang biasanya dikerjakan secara manual berubah menjadi otomatis dan digital. Diharapkan semua pelayan dan warga jemaat dapat memanfaatkan kemajuan teknologi digital dengan semua manfaat positifnya sambil memproteksi diri terhadap berbagai dampak negatifnya. Pola pikir digital yang berorientasi pada pemanfaatan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari hendaklah didayagunakan untuk mengerjakan berbagai aktivitas yang membangun dan memberdayakan kehidupan. Sebaliknya, hindarilah pendayagunaan yang tidak bertanggung jawab dan yang tidak mengedukasi masyarakat. Manfaatkanlah kemajuan teknologi digital untuk membangun potensi diri, relasi sosial, pengembangan usaha ekonomi, dan sumber-sumber belajar pada berbagai bidang kehidupan, juga kemajuan pekerjaan pelayanan gereja secara bertanggung jawab, kreatif, dan inovatif demi meningkatkan kualitas hidup bersama. Ketiga, pandemi COVID-19 telah menjadi bencana global yang menyerang seluruh aspek kehidupan manusia, sehingga membawa ketakutan, kecemasan, dan mengancam realitas hidup bersama. Karenanya, tingkatkanlah budaya hidup bersih dan sehat, jagalah kesehatan diri dan keluarga, juga lingkungan di mana kita berada. Tingkatkan imun tubuh, ikutlah vaksinasi, dan tetaplah terapkan protokol kesehatan. Kuatkan soliditas dan solidaritas di antara satu dengan yang lain atas dasar kasih dan persaudaraan sejati. Tetaplah saling menolong satu dengan yang lain, jangan goyah, dan tetaplah percaya pada waktu yang Tuhan perkenankan, badai pandemi ini pasti akan berlalu. Keempat, pendidikan mengalami tantangan yang berat karena proses belajar tidak bisa selalu dengan cara tatap muka, melainkan pembelajaran jarak jauh atau online. Sementara itu, akses pembelajaran online masih jauh dari aspek pemerataan infrastruktur dan kepemilikan perangkat pembelajaran online. Kondisi ini mengakibatkan kesenjangan yang dapat mempengaruhi kualitas pendidikan. Oleh karena itu, pelayan dan umat diharapkan saling mendukung dalam proses pendidikan anak-anak dengan serius.
konsisten, dan berkelanjutan. Ciptakanlah suasana keluarga yang memungkinkan anak-anak dapat belajar dengan tenang. Tingkatkan proses pembinaan dan pendidikan di keluarga secara berkualitas. Kelima, berjalan bersama dalam menghadapi masa-masa sulit dan penuh pergumulan adalah penting. Umat dan pelayan harus berbela rasa dengan sesama di tengah krisis yang dihadapi. Kita harus tetap memelihara dan meningkatkan rasa saling peduli sebagai persekutuan tubuh Kristus, sambil terus memberitakan Injil serta bersaksi dengan kata-kata dan perbuatan. Keenam, sebagai gereja, kita menghadapi kenyataan hidup dengan masalah-masalah yang kompleks. Kita terpanggil untuk ada bagi umat yang mengalami sakit, lapar, haus, akan hubungan hidup yang bermakna. Untuk itu, dampingi dan kuatkanlah setiap jemaat dalam gumulan mereka. Bantulah saudara-saudara kita yang berkekurangan. Layanilah satu dengan yang lain. Ketujuh, memasuki minggu-minggu Adventus, perayaan Natal, dan mengakhiri tahun 2021, umat dan para pelayan diajak untuk membangun kesadaran hidup bersama dalam bingkai perdamaian dengan semua ciptaan, dengan tetap meyakini bahwa Allah selalu hadir di antara kita dan bekerja bagi pemulihan dan keselamatan hidup kita. Penyertaan Allah terus memampukan kita untuk hidup melewati berbagai kecemasan dan kekhawatiran, bencana, dan ancaman kehidupan. Kita percaya bahwa transformasi di masa-masa sulit ini akan terjadi di bawah penyertaan dan perlindungan Allah. Demikianlah pesan persidangan ke-42 Majelis Pekerja Lengkap Sinode Gereja Protestan Maluku disampaikan kepada seluruh umat dan pelayan Gereja Protestan Maluku untuk ditindaklanjuti dalam pergumulan bersama. Akhirnya, ingatlah moto kita, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Pimpinan Sidang ke-42 MPL Sinode Gereja Protestan Maluku, Ketua Pendeta Elifas Mas Paitela, Sekretaris Pendeta Sak Sapulete. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah tiba di Adventus kedua. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Allah.